Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, Bu Rina berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membaca serta menghafalkan surat Al-Kafirun, hari ini kita akan belajar bagaimana memahami pesan yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Dari pembelajaran ini diharapkan teman-teman semuanya tahu apa pesan yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Sehingga kalau kita sudah tahu, kita bisa mengamalkan pesan apa yang ada di dalam surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, teman-teman harap mempersiapkan buku tulis PAI dan alat tulisnya untuk mencatat materi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Rina. Sebelum Bu Rina menjelaskan tentang apa pesan yang ada di dalam surat Al-Kafirun, di sini Bu Rina akan bacakan arti surat Al-Kafirun per ayatnya. Dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai Muhammad, hai orang-orang kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebelum kita mengetahui tentang pesan apa yang ada di dalam surat Al-Kafirun, Bu Rina akan membacakan asbabun nuzul surat Al-Kafirun, atau sebab-sebab mengapa surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Kafirun turun berkaitan dengan adanya ajakan kaum musyrikin Quraisy yang selalu berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah SAW, mulai dengan bujukan sampai dengan penyiksaan atau kekerasan. Namun, apa yang dilakukan kaum Quraisy tersebut selalu mengalami kegagalan. Kemudian timbul gagasan untuk mengajak kompromi Rasulullah SAW. Para pembesar Quraisy mengajak Rasulullah beserta para sahabat untuk menyembah apa yang mereka sembah selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntunan Rasulullah SAW. Atas peristiwa tersebut, Allah kemudian menurunkan surat Al-Kafirun dan menjadi jawaban dari Rasulullah SAW atas ajakan para pemuka kafir Quraisy untuk bertukar keyakinan. Rasulullah dengan tegas menolak ajakan mereka dengan berkata, "Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah." Dan beliau pun mengatakan bahwa mereka, orang-orang kafir Quraisy, pun tidak akan ikhlas akan menyembah Allah sebagaimana yang mereka janjikan kepada Rasulullah SAW. Pada ayat yang terakhir semakin tegas sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam hal akidah, bahwasanya dalam hal beribadah
kita berhak untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan tuntunan agama kita. Dan orang kafir pun bebas untuk melaksanakan aktivitas peribadatan mereka sesuai keyakinan dan kepercayaan mereka. Dari kisah tadi, dari penyebab turunnya surat Al-Kafirun tadi, maka di sini bisa kita simpulkan pesan apa yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW menolak ajakan orang-orang kafir untuk menyembah Tuhan mereka, yaitu berhala. Dan yang kedua, kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan perbuatan syirik, yaitu menyembah selain kepada Allah. Karena kita sebagai umat Islam, Tuhan kita adalah Allah. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberikan ketegasan bahwa orang-orang kafir bukan penyembah Allah. Orang-orang kafir bukanlah orang yang menyembah Tuhannya Rasulullah. Mereka mempunyai Tuhan sendiri. Jadi tidak boleh menyembah Tuhan Allah, Tuhan Rasulullah kita, Tuhan kita, dan Tuhan sahabat kita. Yang keempat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menganut suatu agama atau keyakinan. Artinya, setiap orang berhak memilih agamanya sendiri-sendiri. Dalam urusan agama, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita tidak boleh bekerja sama. Kita mempunyai keyakinan sendiri-sendiri. Yang kelima, masing-masing pemeluk agama harus saling menghormati. Kita harus bisa menghormati teman kita apabila teman kita mempunyai agama lain. Kita tidak boleh memaksakan mereka mengikuti ajaran kita. Jadi kita harus saling menghormati. Untuk apa kita harus saling menghormati? Agar kita bisa hidup damai, hidup rukun, menjalankan tugas kita sebagai manusia. Demikian penjelasan dari Bu Rina. Bagaimana, bisa dipahami? Jangan lupa penjelasan dari Bu Rina tadi. Materi-materi yang penting dicatat di buku PAI. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Rina, nah, soal-soal latihan di bawah ini dikerjakan. Ditulis di buku tulis, kemudian nanti kirim ke nomor Bu Rina. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.